Baik, mari kita mulai aja sekarang ya, ya dan Bunda semua ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi untuk seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Bagaimana nih kabarnya Ayah dan Bunda dan juga seluruh peserta yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk hadir dalam webinar Happy Digitalan bersama Kids Pro ID kali ini. Nah, sebelum kita mulai webinarnya, Ayah dan Bunda dan seluruh peserta bisa on cam terlebih dahulu ya, supaya kita bisa tahu nih wajah-wajah bahagia dari para peserta dan supaya kita bisa lebih kenal juga. Oke, silakan on cam terlebih dahulu untuk Ayah dan Bunda dan juga seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Ya, ayo boleh langsung di on cam terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih untuk Ayah dan Bunda yang sudah on cam. Untuk peserta lain yang belum bisa langsung menyusul untuk on cam-nya ya. Ya, boleh langsung on cam terlebih dahulu untuk yang belum. Baik, langsung saja kita mulai. Perkenalkan, nama saya Misani. Di sini saya akan menjadi moderator dan juga akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya di sini untuk Ayah dan Bunda semua nih udah tahu belum webinar pada pagi hari ini tentang apa, temanya apa, atau insight apa sih yang Ayah dan Bunda harapkan setelah mengikuti webinar ini? Mungkin ada yang udah tahu, boleh langsung jawab kalau udah tahu nih. Ada yang tahu apa enggak, Bun? Oke, kalau belum akan izinkan saya untuk menjelaskan ya. Jadi untuk webinar kali ini itu bertemakan kiat asah bakat Ananda jadi digital kreator handal sejak dini. Jadi di sini nanti kita akan membahas nih tentang kiat-kiat yang dapat ayah dan bunda lakukan untuk mengembangkan bakat menjadi digital kreator sejak dini bersama dengan Bunda Anissa atau yang biasa dipanggil Mumi Blue dan juga bersama dengan Mr. Alvin. Nah, sebelum kita kenalan nih dengan dua pembicara kita, boleh on-cam terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya Bunda ya, yang akan dibantu oleh Min Happy. Jadi untuk Ayah dan Bunda dan juga seluruh peserta semua yang belum on-cam bisa on-cam terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, boleh on-cam terlebih dahulu ya untuk para peserta, karena kita akan melakukan foto sesi bersama. Boleh on-cam terlebih dahulu ya. Oke, baik dan Bunda. Saya foto dalam hitungan ketiga nanti bilang cheese gitu ya. 1, 2, 3. Sebentar, ditahan dulu senyumnya. Oke, sudah. Saya kembalikan ke Miss Hani. Baik, terima kasih banyak Miss Happy. Baik, terima kasih untuk yang sudah on cam. Tetap on cam ya dan Bunda ya. Nah, supaya lebih nyaman nih, kita langsung kenalan aja ya ke pembicara kita pada hari ini ya Bunda ya. Pembicara kita yang pertama ini adalah Bunda Anissa atau yang biasa kita panggil Momi Blue. Beliau ini merupakan seorang parenting enthusiast, fasilitator, ibu penggerak dari komunitas. Beliau juga seorang speaker juga. Beliau sudah berpengalaman banget nih untuk sharing-sharing terkait dengan parenting. Selain itu, Momi Blue adalah seorang konten creator juga, seperti itu di Instagram. Nah, selanjutnya untuk pembicara kita yang kedua adalah seorang mentor digital dari Kids Pro ID, yaitu Mr. Aldin. Jadi nanti kita dapat dua pandangan nih dari sisi orang tua sekaligus pemerhati parenting dan juga dari sisi praktisi juga yang berkecimpung dalam mengembangkan bakat dari bakat digital dari anak-anak. Oke, langsung saja kita sapa dulu pembicara kita yang pertama yaitu Momi Blue. Halo Momi Blue, apa kabar hari ini? Assalamualaikum Miss Hani dan Ibu, Ayah dan Bunda semuanya. Semoga sehat selalu hari ini ya. Baik. Halo Bunda, halo Momi Blue. Baik Momi Blue sudah menyiapkan materi untuk hari ini ya. Jadi apakah sudah siap nih Momi? Insya Allah sudah siap. Nanti dibantu itu aja ya, Miss Hani ya. Oh ya baik. Buat sharing. Oh ya baik Momi. Nah selanjutnya kita akan berkenalan untuk pembicara kita yang kedua nih, yaitu Mr. Aldin. Halo Mr. Aldin, hari ini apa kabar? Baik. Kabarnya gimana?
Alhamdulillah, kabarnya baik. Gimana Miss Hani kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Mister. Sudah siap, Oke. Mister, untuk sesi hari Oke, ini? sudah siap. Baik, tentunya sudah siap ya. Oke, kita Hmm. tunggu nih materi dari Mommy Blue dan juga dari Mister Aldin. Oke, kalau gitu kita langsung saja nih, langsung dengarkan materi dan juga sharing dari pembicara kita yang pertama, yaitu Mommy Blue ya Bunda ya. Baik, untuk Mommy Blue kami persilakan. Terima kasih Miss Hani dan dari Happy Digital Talent dan juga Kids Pro. Hari ini kita sharing singkat aja ya karena waktunya hanya 20 menit. Jadi kebetulan memang tema yang diangkat oleh Happy Digital Talent dan Kids Pro ini adalah Kiat Asa Bakat Ananda jadi digital creator handal sejak dini. Jadi kalau misalnya banyak banget nih aku tampilin foto-foto anak-anak yang sekarang sudah sukses dalam menjadi digital creator ya, jadi sejak dini. Itu sebenarnya negatif atau positif gitu ya, karena anak-anak memang boleh ya dijadikan apa namanya punya bakat atau minatnya dalam digital creator ini. Ternyata boleh kok selama memang kita bisa mengarahkan hal-hal positif, membuat anak-anak itu berkreasi, mampu menggunakan digital itu dengan hal positif dan memberikan dampak positif dan baik kepada lingkungan sekitar, seperti anak-anak di sini ya, ataupun contohnya aku. Menurut kalau dari pengalamanku ya, aku tuh sebenarnya bukan digital creator yang dari anak-anak, bukan. Tapi sejak kecil, aku sebenarnya pernah tampil di televisi juga jadi apa namanya bintang video klip, pernah denger kayak lagu anak kodok nggak sih? Nah, aku tuh seneng nyanyi, terus seneng tampil. Kemudian kayak itu sebenarnya adalah apa namanya bakat yang sudah ada dari sejak kecil. Sayangnya zaman dulu mungkin orang tua kita tuh belum kenal, belum mau mengasah. Oh ini sebenarnya bakat anakku tuh di sini gitu. Mungkin ada kendala waktu, ada kendala materi, atau ada kendala yang lain halnya. Jadi untuk ayah bunda yang hadir hari ini bagus banget karena ayah bunda di sini udah satu langkah menuju apa namanya satu langkah yang baik banget untuk mengenalkan, memahami, apa namanya menemukan bakat dan minat Ananda sejak dini gitu ya. Boleh di next. Nah, ini profil singkatku aja. Jadi, perkenalkan namaku Anissa Biru. Benar sekali kata Miss Hani, biasanya aku dipanggil di media sosial tuh Mami Blue. Ini bukan nama panggung, memang nama asli ya. Ini ada yang sapa-sapa juga. Halo, Mam semuanya. Halo Ayah. Ada Ayah nggak sih di sini? Kalau ada Ayah kayaknya seru juga ya. Karena konten kreator ini nggak cuma wanita loh, bahkan kalau misalnya ada konten kreator yang ayah ataupun laki-laki itu tuh bener-bener apa namanya unik banget. Jadi kalau misalnya ada ayah di sini, wow hebat sekali. Jadi ayah bisa membantu mengarahkan anak yang memang mempunyai bakat dan minat di dalam digital creator ini. Nah, aku sekarang aktif sebagai parenting enthusiast dari Telot Channel dan di Instagram aku kalian bisa reach aku, bisa DM aku sharing-sharing di @biruruby dan di TikTok aku @biruanissa. Halo, ayah bunda semuanya salam kenal ya. Boleh di next. Oke, kembali lagi bakat dan minat ini sebenarnya biasanya rata-rata orang tua pasti tahu ya, oh ini bakatku ini, minatnya anakku ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau teoritis, itu tuh bakat itu sama minat itu benar-benar berbeda ya ayah bunda. Jadi kalau dari teori Given yang 2007, bakat itu seperti kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih bisa diasah, dikembangkan, dilatih, kemudian hingga mencapai suatu kecakapan pengetahuan dan keterampilan khusus. Seperti ada kemampuan berbahasa, bermain, musik, melukis, art, ataupun digital creator ini. Karena dalam di digital creator ini sebenarnya banyak banget aspek yang bisa diasah ya. Nggak cuma kemampuan berbahasa, tapi bikin konten yang menarik seperti apa, mengkomunikasikan konten ini supaya bisa diterima oleh masyarakat luas itu bagaimana. Jadi
tidak boleh menyepelekan suatu bakat yang ada di anak-anak ya. Ini bisa kita kenali dari anak-anak lahir. Contohnya anak-anak itu sukanya ngomong terus ya, ngomong, nggak bisa yang kayak 5 menit untuk diam itu nggak bisa. Jadi anak-anak itu berarti dia punya potensi untuk jadi MC atau jadi narasumber atau bisa jadi content creator gitu ya. Itu perbedaannya, bakatnya benar-benar terlihat dari lahir. Nah, kalau minat itu apa sih? Minat itu seperti sesuatu yang bisa terlihat dari anak itu suka atau tidak suka. Itu benar-benar kayak hitam putih ya. Kalau anak suka, oh sukanya itu mungkin dia sukanya menyanyi, tapi disuruh buat main Lego, dia nggak suka. Itu kelihatan banget ya bedanya. Jadi kalau diajak nari, art gitu, dia senang banget. Tapi diajak buat main science atau explore ke lingkungan itu kayak males-malesan atau bahkan dia bilang nggak mau. Itu berarti minatnya dia memang sudah terlihat ya. Atau misalnya anak lelaki biasanya suka bantuin ayah bongkar-bongkar barang. Terus habis itu bahkan jangan salah ya, chef-chef itu juga ada loh. Banyak kan cowok, chef-chef hotel, chef-chef apa namanya yang enak-enak masakannya itu biasanya chef cowok. Jadi jangan salah kaprah bahwa memasak itu hanya untuk apa namanya perempuan saja, tapi kita bisa mengeksplor, memahami bakat dan anak-anak itu memang tidak boleh langsung judge. Kalau misalnya, oh ini anakku kok dia demen masak ya, anak cowok, ya udahlah kita arahin aja ke main apa namanya dokter-dokteran atau buka-buka bongkar-bongkar, ya nggak bisa gitu ya ayah bunda. Jadi memang benar-benar kalau bakat itu adalah potensi lahiriah dari anak. Kalau minat itu sesuatu yang anak suka dan kita tidak boleh menjudge atau apa namanya mengarahkan sesuatu yang sesuai keinginan kita sebagai orang tua. Itu harus digarisbawahi karena ketika bakat dan minat itu digabung jadi satu, itu bisa jadi suatu powerful buat anak-anak di masa depannya nanti. Jadi anak yang berbakat tapi tidak didukung dengan minatnya, mungkin dia tidak bisa mengolah bakat tersebut. Tapi juga anak yang tidak berbakat, minatnya distimulus dengan baik, tapi mungkin dia tidak berbakat di situ, mungkin dia hanya rajin saja, tapi mungkin dia kurang support atau kurang diasah, distimulus, bisa jadi dia juga tidak konsisten dalam melakukan minatnya. Jadi benar-benar bakat dan minat itu harus disatukan, disupport, distimulus, dikasih dengan paparan yang sangat luas dari orang tua dan lingkungan sekitar. Oke, boleh di next. Jadi orang tua, ayah bunda di sini yang hadir di sini ini bagus banget karena ayah dan bunda memang harus bisa menemukan dan mengasah bakat anak. Karena anak-anak ini adalah generasi kita yang akan melanjutkan kehidupannya nanti gitu ya. Kita hidup di zaman yang sekarang serba efisien, serba instan. Itu berbeda banget dengan 10-20 tahun yang lalu karena generasiku mengalami generasi yang sangat-sangat berbeda ya. Dulu nggak ada handphone, handphone tuh masih yang cuma buat SMS. Kemudian sekarang udah bisa pesan makanan lewat aplikasi, kemudian bikin presentasi ini menggunakan Canva yang secara gratis pun ini udah bagus banget. Dulu mungkin aku nggak ada kepikiran ya bikin presentasi itu pakai Microsoft aja gitu ya, Microsoft PPT. Yang tampilannya ya segitu-segitu aja. Mungkin bisa ditambah dengan animasi segala macam, tapi nggak akan semudah dari aplikasi Canva tersebut. Tapi di zaman sekarang semuanya serba digital, bahkan kita bisa belajar bersama anak-anak tuh lewat dunia digital. Jadi orang tua, ayah dan ibu di rumah ini bisa banget menemukan dan mengasah bakat anak. Satu, yang pertama adalah mengenalkan segala bidang kepada anak-anak. Ya, jadi kalau boleh sharing, ini anakku sekarang usia 5 tahun ya. Jadi aku tuh tahu memang anakku tuh suka sama seni gitu ya. Sukanya, tapi waktu dari kecil tuh terlihat dia
lumayan bawel karena anak perempuan. Dia suka nyanyi, dia suka nari. Terus aku coba masukin dia ke Rockstar. Nah, Rockstar itu kebetulan ada banyak kelasnya dari mulai sport, terus dance-nya, kemudian ada gimnastik, pokoknya lengkap gitu ya. Kemudian, oh aku pikir yang aku bilang, oh dia bakatnya di sini, ternyata enggak. Pas kita kenalin semua kelasnya, aku ikutin semua kelasnya sampai berenang, ternyata dia lebih senang di gimnastiknya sama di yang aku pikir dia suka nari, dia ternyata nggak suka nari, dia lebih suka ke gimnastik sama ke martial art kayak bela diri. Itu tuh bener-bener kayak, berbeda ya apa yang aku pikirkan, oh bakatnya dia tuh seperti ini, minatnya dia tuh di sini, ternyata pas kita kasih bidang yang lain, ternyata dia merasakan, oh ini tuh aku suka ini gitu loh. Jadi memang gak ada salahnya orang tua bisa mengenalkan segala bidang, segala bidang, baik itu bidang seni, bidang sains, kemudian bidang digital ya, karena memang di yang aku lihat di Kids Pro ini juga banyak banget ya, ada coding class, ada Canva class yang bisa diajarkan kepada anak-anak. Jadi orang tuanya pun bahkan bisa belajar nanti sama anaknya ya, sambil kita bonding sama orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah observasi kebiasaan dan kesukaan anak. Ini kita bisa lihat dari cara dia meminta sesuatu berarti artinya dia suka, atau menolak sesuatu berarti dia tidak suka. Dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dia lakukan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ini kita harus kenali dengan cara kita bisa mencatat sesuatu yang biasa dia lakukan secara konsisten. Itu adalah hal yang berarti dia memang sukai dan minati. Kemudian apa yang tidak dia sukai, kalau memang dia konsisten, dia bilang tidak suka, itu juga berarti memang hal yang tidak boleh dipaksa oleh orang tua ya, ayah dan bunda. Yang ketiga, kita berikan wadah anak untuk bersosialisasi dan mengemukakan pendapat. Ini tuh penting banget menurut aku karena banyak ya generasi Z itu rata-rata sekarang tuh bilangnya udah kena mental health, kena stres gitu. Mungkin karena di sekolahnya sudah dituntut banyak, plus dia tidak bisa mengemukakan pendapatnya dia. Padahal dia itu sebenarnya adalah manusia juga, walaupun bentuknya masih kecil, masih remaja, tapi mereka butuh didengar. Jadi mungkin kalau misalnya orang tua yang masih belum bisa terbuka kepada anak, kita bisa memberikan wadahnya untuk bersosialisasi. Kita bisa tanya kepada anak itu suka ngobrolnya sama siapa gitu ya. Anak itu lebih suka berpendapat misalnya sama guru kah, atau sama tantenya kah, atau sama selama itu kita bisa tahu orangnya itu siapa. Jadi kita jangan sampai anak-anak itu lari ke lingkungan yang salah. Yang penting kita harus berikan wadah anak-anak itu bersosialisasi dengan hal yang positif, gitu ya dan bunda. Yang keempat adalah kita harus support hobi anak secara penuh. Ya, hobi itu sesuai dengan kesukaan anak, minatnya anak. Misalnya anak itu suka lari-lari. Nah, bisa kita berikan fasilitas wadah ikut soccer class kah atau renang gitu ya, supaya tenaganya, aktivitasnya itu bisa tersalurkan. Atau misalnya hobinya anak itu bawel gitu ya, ngomong, dia pengennya tuh didengar, mungkin bisa ikut kelas public speaking atau kelas yang konten kreator buat anak. Itu benar-benar orang tua itu harus tahu hobi anak itu seperti apa, sehingga orang tua bisa memfasilitasi dan mewadahi anak-anak untuk bisa menyalurkan bakat dan minat juga hobinya. Yang kelima, ini penting sekali, jangan lupa berikan pujian dan motivasi kepada anak-anak karena mereka butuh semangat dari orang-orang tersayang mereka. Jadi kadang kita lupa, kita kita tahu bakat dan minatnya, kita sudah mewadahi mereka semua dengan apa yang mereka suka. Tapi terkadang anak juga punya rasa bosan.
anak itu sama aja seperti kita. Kadang kita melakukan hal yang sama terus-menerus, kita kadang terjenuh, terus kemudian bosan. Jadi jangan lupa berikan pujian dan motivasi kepada anak-anak supaya mereka tetap tahu bahwa kita sebagai orang tua akan support anak-anak dalam track-nya, dalam jalurnya. Lalu kalau ketika bosan, it's okay, nggak masalah kalau mereka itu tidak mau melakukan hal yang walaupun dia sukai, hal yang walaupun dia lagi lakukan, yang dia pilih waktu di awal itu, it's okay, nggak apa-apa. Karena kita manusia ya, bisa salah, bisa bosan, dan kita juga butuh pujian motivasi supaya lebih semangat, seperti itu. Boleh di next. Nah, seperti yang tadi aku jelasin, sebenarnya kalau misalnya untuk mengenali bakat dan minat itu bisa dilakukan oleh orang tua mulai dari lahir 0 bulan sampai umur 15 yang aku sudah sebutkan bahwa kita bisa mengenalkan segala bidang kepada anak. Jadi bukan nunggu anak-anak sudah SD, sudah remaja, oh iya nih anakku suka ini gitu baru dikenalin. Enggak, kalau bisa mulai sejak dini, lakukan sejak dini. Daripada nanti anak-anak mulai SMA nih seperti adikku sekarang nanya, aku baiknya tuh ngambil mata pelajaran pilihan ekonomi atau biologi. Nah, ini tuh sebenarnya dua hal yang berbeda ya, ekonomi dan biologi. Karena mereka yang bingung nanti di usia yang sudah SMA gitu, kemudian dia tidak kenal sama diri dia, bakat dia, minat dia, lalu dia bingung mau diarahkan kemana. Jadi kalau bisa dilakukan sejak dini, kenapa enggak? Ya, orang tua bisa mengarahkan sejak dini asal tahu apa yang anak suka, apa yang anak tidak suka, dan bakat apa yang secara lahir anak itu sudah diturunkan dari nenek moyang kita. Kemudian kita dampak positifnya adalah kita bisa mengenalkan teknologi karena zaman sekarang teknologi memang sudah masif sekali. Jadi kita nggak bisa yang namanya ngelarang anak-anak untuk jangan berteknologi karena di sekolah anakku saja itu pembelajaran itu menggunakan televisi dengan video edukasi, kemudian menggunakan komputer untuk anak belajar memegang mouse, kemudian bermain games, dan menonton video edukasi langsung di dalam komputer, itu sudah dikenalkan sejak dini supaya apa? Supaya anak-anak tidak ketinggalan dengan zamannya. Tapi jangan lupa, bukan berarti orang tua, ayah dan bunda itu melepaskan begitu saja anak-anak untuk masuk langsung terjun ke dalam teknologi. Jadi teknologi itu sebenarnya ada dua, ada bisa mengarah ke positif, ada negatif. Kenapa bisa ke negatif itu kalau sudah kebablasan, tidak ada kontrol dari orang tua, tidak ada arahan dari orang tua, dan orang tua melepaskan begitu saja. Tapi teknologi itu bisa jadi positif untuk pembelajaran anak kalau kita bisa membantu mengarahkannya. Gimana caranya? Yaitu kita mengenalkan teknologi itu dengan cara-cara positif. Misalnya, oh ini anakku kan umur 5 tahun. Aku bilang, Mami mau sharing dulu ya di laptop kita pakainya Zoom online. Kita nggak perlu tatap muka, tapi kita bisa sharing sama orang-orang di luaran yang jauh dari Jakarta, Jabodetabek, tapi kita bisa berbagi ilmu, bisa bertemu langsung gitu dengan cara tatap online ini. Jadi kita kenalkan fungsinya, kita kenalkan medianya, kita kenalkan juga tujuannya, telepon dengan WhatsApp gitu ya. Oh, kenapa sih kita sekarang bisa telepon dengan WhatsApp? Iya, HP itu ternyata bukan untuk misalnya kalau anaknya masih kecil ya, kita bisa, oh HP ini kita gunakan untuk misalnya aku bikin konten, aku bilang sama anakku umur 5 tahun, aku kerja dulu ya, aku pakai HP buat edit konten. Caranya gimana biar dia lihat caranya gimana, sesekali aku kasih tahu. Jadi aku sesekali juga mengenalkan apa sih pekerjaan aku yang sekarang aku lakuin. Siapa tahu ternyata memang ada minat yang ada di anakku juga. Jadi kita bisa menggunakan cara itu mengenalkan sesuatu
benar-benar selama hal itu positif kita kenalkan kepada anak. Kemudian dampak positif lainnya yaitu anak jadi lebih punya pengetahuan dan update. Aku kadang misalnya ditanya sama anakku binatang apa gitu ya, aku nggak tahu nih nama binatang. Oh, aku lagi baca majalah Bobo, itu ada nama tanamannya tanaman salju gitu ya, bunga salju. Nama latinnya aku lupa, dan aku baru tahu dari majalah Bobo itu. Terus aku langsung googling, gimana ya bentuk aslinya? Oh ya, aku langsung googling, aku kasih tahu, oh ini loh bentuk aslinya. Jadi kita bisa mengenalkan sesuatu kepada anak-anak yang kita belum pernah lihat, kita bisa buka teknologi tersebut. Kemudian ketiga, kita bisa berkomunikasi dengan anak tentunya dari misalnya dari WhatsApp gitu ya, atau dari telepon. Yang keempat, bisa belajar bahasa asing. Ini banyak banget aku dapat curhatan bahwa anak-anak itu bisa belajar bahasa asing tuh dari teknologi. Misalnya nonton film atau misalnya nonton video yang berbahasa asing, tiba-tiba anaknya bisa. Itu memang otak anak lagi berkembang pesat, mereka akan menerima informasi secara masif juga, semuanya yang dia dengar akan diresap, apalagi kalau bahasa asing. Jadi tugasnya orang tua adalah memberikan sesuatu teknologi yang positif untuk anak-anak serap. Ya, contohnya dengan bahasa asing ini. Kemudian bisa menumbuhkan daya kreatif anak. Ini kreatif anak tentunya sangat-sangat dibutuhkan untuk masa depan. Jadi dengan cara menggali dia, misalnya dimasukin kelas coding class atau Canva class, dari yang agak bisa gitu ya, bikin presentasi yang bagus, kemudian dia ternyata pas coba-coba, oh dia bisa melatih kreativitasnya. Kemudian karena bisa menciptakan lapangan kerja di masa depan. Amin. Ini harapannya ya, anak-anak yang sudah diarahkan sama ayah dan bundanya di rumah untuk menstimulus dan memberikan paparan yang luas dalam bidang-bidangnya dari sejak dini, harapannya dia bisa menciptakan lapangan kerja di masa depan karena teknologi akan terus-terus berkembang secara cepat dan masif. Jadi siapa tahu nanti ada yang menciptakan perusahaan yang teknologi yang besar gitu ya. Ini pasti nggak luput dari kerjasama dari ayah dan bunda. Boleh di next, Kak? Oke, ini tips terakhir dari aku karena kita pagi hari ini sharing ya temanya dan waktunya juga agak lumayan sempit. Jadi ada tips buat orang tua, ayah dan bunda di rumah untuk tahu bakat dan minat anak melalui teknologi. Yang pertama, yang tadi sudah aku sebutkan juga adalah kita harus sadari bakat dan minat anak yang sudah terlihat sejak anak lahir. Catat gitu ya. Apakah yang anak suka, apa yang tidak anak suka, apa yang sebenarnya sudah lahir dari bayi gitu ya, dia memang senang melakukan itu secara konsisten, itu dicatat, kemudian nanti bisa dilakukan tes bakat dan minat untuk anak, atau kita bisa langsung coba ikuti les-les yang ada di sekitar, baik itu les online maupun les offline. Jadi kita nggak boleh menjudge anak itu cuma suka A, cuma suka B, cuma suka C. Enggak. Kita kalau bisa paparkan secara luas sebanyak-banyaknya bidang yang bisa kita berikan kepada anak. Kedua, kita harus dukung. Nah, caranya mendukungnya itu tadi sudah disebutkan adalah kita bisa memberikan kelas-kelas, fasilitas, wadah untuk anak-anak di segala bidang. Ketiga, jangan memaksakan kegiatan yang tidak anak sukai atau cuma keinginan orang tua semata. Biasanya nih banyak orang tua yang bilang, dulu aku cita-citanya jadi dokter, pokoknya anakku harus jadi dokter. Nah, itu mohon maaf, jangan ya ayah dan bunda, karena anak itu berbeda dari kita juga. Bahkan kembar pun, aku tuh kembar ya, Bu Ibu semuanya. Aku punya kembaran nggak identik, tapi kita berdua punya kegiatan yang sangat-sangat berbeda, karakter yang berbeda, dan juga hal yang tidak disukainya juga berbeda. Hal yang kita sukai ada yang beberapa sama, tapi ada juga yang berbeda. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan sesuatu, even itu anak kembar pun itu sangat berbeda, apalagi keinginan orang tua. Jadi kita tugasnya hanya memfasilitasi, memberikan wadah, memberikan kelas, memberikan fasilitas untuk anak-anak mencoba. Ya, ketika dia sudah mencoba, semakin banyak mencoba, minatnya akan semakin tinggi.
Kalau itu ternyata bakatnya akan semakin terasah. Kemudian yang keempat, kita harus mendampingi anak dalam berteknologi dengan memberikan pilihan dan konsekuensi. Karena kalau kebablasan gitu ya, teknologi ini bisa jadi negatif. Jadi kita harus punya kontrol untuk mendampingi anak dalam berteknologi secara positif. Jadi berikan pilihan. Oke, Mama kasih kamu boleh bermain games ya, misalnya berapa menit. Pilihan dia boleh berapa menit, pilihan kita juga jangan lupa kita kasih. Mama kasih ya games yang bisa kamu mainin juga. Jangan lupa ini Mama kasih tambahan waktu. Nah, kalau misalnya kelewatan waktunya, kita kasih tahu konsekuensinya. Nanti dia bangun tidur untuk sekolahnya lama, matanya sakit, bahkan misalnya nih, tangan aku tuh sekarang lagi sakit karena terlalu sering main HP. Aku kasih tahu ke anakku bahwa, nih, kayaknya Mama kebanyakan megang HP deh. Jadi tanganku tuh sakit gitu ya. Nah, itu anak-anak jadi tahu, oh kalau banyak main HP, nanti tangannya sakit gitu. Jadi jangan lupa kita sebagai orang tua kasih pilihan, bukan cuma nyuruh-nyuruh atau cuma kasih satu gitu ya, satu statement, tapi kita kasih pilihan ke anak dan kasih tahu juga konsekuensinya. Yang kelima adalah jangan lupa beri ruang untuk anak berkreasi dan eksplor secara luas. Ini selain kita kasih wadah dan fasilitas, kita juga kasih kebebasan gitu ya, kayak waktu me time buat anak untuk explore secara luas apa yang diinginkan dan kreasi, tapi jangan lupa kita juga tanya sama anak tersebut, emang sukanya apa? Jadi walaupun kita kasih waktu atau me time sebentar buat mereka, tapi kita jangan lupa untuk ngajak komunikasi pada anak. Oh, sambil kita gali lagi bakat dan minatnya dia dari situ. Jadi kita bisa terus mengarahkan sampai dia nanti dewasa nanti sehingga dia menjadi anak-anak yang akan bermanfaat di generasi masa depan. Begitu sharing pagi hari ini mengenai bakat dan minat anak-anak menjadi digital creator ada sejak dini. Mungkin kurang lebihnya sudah aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang bisa aku ungkapkan. Kita kembali ke Miss Hani ya. Baik, terima kasih banyak, Mami Blue. Wah, pembahasannya menarik sekali ya, dan Bunda semua ya. Pembahasannya sangat komprehensif. Terima kasih, Miss Hani. Iya, sama-sama mulai dari pentingnya memahami bakat dan minat dari anak-anak kita, bagaimana mengasah minat dari anak-anak kita di dunia digital, sampai sharing nih pengalaman pribadinya juga dari Mami Blue, dan juga tips-tips praktis yang bisa kita terapkan dalam mendidik dan mengembangkan bakat dan minat dari anak-anak kita. Nah, di sini pasti Ayah dan Bunda semua sudah pengen nih bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mami Blue, namun kita tahan dulu ya dan Bunda ya. Tadi udah ada yang raise hand juga, tapi kita tahan dulu. Kita langsung ke pembicara kita yang kedua. Langsung saja, halo Mr. Aldin, apakah sudah siap untuk sharingnya? Oke, siap. Oh baik, berarti langsung saja untuk Mr. Aldin kita persilahkan. Oke, bentar. Tampilannya apakah sudah kelihatan? Oke. Oke, sebelumnya selamat siang buat ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin yang baru join atau baru bergabung pada webinar kali ini, Mister izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Mister Aldin. Mister Aldin di Oke. Mister Aldin di sini sebagai tutor di kidspro.id sekaligus untuk jadi perwakilan dari kidspro.id juga. Nah, di sini saya akan membahas tentang bakat digital. Nah, sebelumnya itu kan tadi disampaikan oleh dari Mami Blue ya tentang kayak pembahasan tentang bakat-bakat dari anak. Kurang lebih pembahasannya sama, tapi mungkin dari Mister bakal kayak menambahkan dari sedikit materi sama nanti hasil karyanya dari Ananda atau anak-anak dari kidspro.id. Oke, nah ini Mister bakal kayak kasih tahu untuk ciri-ciri bakat digital itu seperti apa sih. Yang pertama itu adalah adanya kemampuan memahami teknologi.
kita tidak bisa memungkiri juga ya kalau mungkin anak-anak sekarang tuh jauh lebih bisa memahami teknologi ketimbang mungkin eranya kita atau mungkin orang tua atau ayah bunda sekalian. Nah, ditambah lagi kan kalau di anak-anak tuh udah bisa memahami bagaimana cara membuka aplikasi atau bagaimana cara mengoperasikan handphone atau tablet dan komputer dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua itu adalah kreativitas digital. Nah, maksudnya gimana sih kreativitas digital? Nah, kita tidak bisa memungkiri kalau untuk kreativitas di dalam mungkin tradisional art ini Mister bilangnya itu tuh kayak misal kita menggambar di kertas atau kita mungkin dari membuat seni apa ya kayak kaligrafi atau mungkin kayak seni doodle art dan lain sebagainya. Nah, kalau kreativitas digital tuh bisa dibilang seperti kayak coding, terus mungkin kita menggambar digital, terus mungkin kita mengedit video dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dibilang kita bisa mengeksplor dunia kreatif ini di dalam digital tuh ya berupa kurang lebih menggunakannya dengan aplikasi digital juga. Nah, terus yang ketiga ada kemampuan pemecahan masalah. Ini sangat kelihatan sekali ya Ayah Bunda. Kenapa? Karena di sini kita bisa mengetahui nih anak-anak kita tuh udah bisa memecahkan sesuatu dengan sangat baik atau enggak. Contohnya kayak gini, kalau misalnya kan kayak HP orang tuanya itu lagi ada bermasalah, misal kayak oh perlu update atau mungkin kayak terjadi kayak ada bug-bug atau masalah-masalah yang sekiranya oh kok HP-nya kok nggak bisa kecas ya semisal oh ternyata mungkin permasalahannya Ananda itu atau anak-anak itu bisa untuk mengatasi masalahnya dengan cara oh coba cek casasannya apakah udah tertancap dengan baik atau belum. Nah, dari situ dicek dulu ternyata bisa. Oh, dari situ Ananda itu udah mempunyai kayak pemecahan masalah atau problem solving itu sendiri. Nah, terus yang keempat ada pemogaman dan pengembangan perangkat lunak. Nah, ini lebih ke dunia coding sih sebenarnya itu karena ini berhubungan kayak logika terus kayak matematikanya lancar ya mungkin dari anak-anak ayah bunda sekalian barangkali ada yang jago banget nih matematikanya. Nah, boleh untuk coba arahin untuk ke dunia coding karena itu di dunia coding itu emang berhubungan banget nih dengan angka, habis itu dengan bahasa Inggrisnya juga dan lebih ke logikanya juga. Nah, terus yang kelima adalah kemampuan bermain game. Anak-anak kan pasti senang banget nih dengan adanya kayak bermain atau permainan gitu kan. Jadi kita tidak bisa memungkiri juga pasti ada salah satu ciri-ciri yang terbesar ini nih, yaitu kemampuan bermain game. Nah, terus yang keenam adalah kemampuan multimedia. Kemampuan multimedia itu dalam hal yang seperti saya sebutkan di bagian kreativitas digital, yaitu membuat sesuatu karya di dalam kreativitas digital itu sendiri. Bisa lewat gambar, editing video, terus mungkin dari coding, dan lain sebagainya. Terus yang yaitu yang selanjutnya adalah kemampuan sosial media. Nah, mungkin dari sosial media kalau untuk anak-anak kan sebaiknya tuh kita selaku orang tua harus bisa berperan untuk mengkontrol bagaimana untuk anak-anak itu bisa mengoperasikan sosial media sesuai dengan umurnya. Karena kita tidak bisa memungkiri juga sosial media itu sangatlah luas ya dunia internet itu ya. Jadi kita selaku orang tua tuh harus bisa mengatur, membatasi apa aja sih yang harus bisa diakses di sosial media dari Ananda itu sendiri. Nah, terus yang selanjutnya ada pemahaman tentang internet dan informatika. Itu saya rasa adalah sebuah dasar dari poin-poin semua karena di dunia digital tuh kita harus bisa memahami internet itu sendiri. Contoh, oh bagaimana sih cara mengakses sosial media A atau bagaimana sih cara mengakses YouTube, Mas. Bagaimana sih cara mengakses Instagram dan lain sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya ada rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, mungkin kalau anak-anak tuh pasti identik dengan kayak rasa ingin tahu yang tinggi. Misal kayak tanya, mah, ini ada masalah kayak gini, caranya gimana ya? Nah, mungkin kalau dari ayah bunda sekalian yang kayak masih belum tahu caranya, mungkin ayah bunda bisa cari lewat online aja gitu dengan cara untuk bagaimana cara untuk melakukannya ini atau bagaimana cara untuk memperbaikinya dan lain sebagainya. Nah, dari situ ayah bunda bisa untuk kayak mengasih tahu ke Ananda dan Ananda tuh jadi kayak, oh ternyata tuh
jawabannya ini. Nah, dari situ tuh mungkin semakin besar rasa ingin tahunya yang dimiliki oleh Ananda atau anak-anak sekalian, itu maka akan semakin banyak wawasan yang bisa mereka tampung atau bisa mereka dapatkan. Nah, terakhir ada kemampuan kolaborasi. Nah, kita udah bisa untuk lihat poin-poin itu secara individualnya ya. Nah, sekarang kalau di sini kita coba buat lihat dari poin dia berinteraksi dengan teman-temannya nih. Dia bisa nggak sih kayak ngajak misal kayak, oh kalau eranya sekarang tuh, ayo ayo kita mabar yuk atau main bareng gitu. Misal main bareng game online apa, misal Roblox atau mungkin ya game-game online lainnya gitu atau Mobile Legend dan lain sebagainya. Oke, nah terus untuk bagaimana sih cara untuk eksplorasi bakat digital anak? Ya seperti ini poin-poinnya beberapa sudah disampaikan oleh Mami Bu, tapi ini Mister bakal kayak menambahkan poin-poinnya aja. Yang pertama itu adalah amati minatnya. Kita tidak bisa memungkiri juga kalau anak-anak tuh setiap anak tuh memiliki minatnya masing-masing ya. Jadi kita harus bisa mengamati minatnya. Contoh, misal kalau anak-anaknya tuh lebih tertarik untuk gambar nih. Ya, jadi kita orang tua harus bisa kayak kasih fasilitas dengan cara mungkin kayak dibelikan pensil warna atau krayon, terus buku gambar, atau mungkin kalau langsung ke digital drawing gitu, mungkin lebih ke beliin masalah device-nya, terus mungkin tablet, habis itu lebih ke pensilnya juga dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua adalah berikan akses ke teknologi. Nah, berikan akses itu seperti yang poin sebelumnya itu kita harus bisa mengasih teknologi akses lebih ke internetnya juga, terus mungkin teknologinya juga. Dia mungkin bisa untuk belajar sendiri secara otodidak untuk bagaimana cara membuat misal kayak bagaimana sih cara membuat sapi atau bagaimana cara membuat kambing atau dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga ada dukung kreativitas. Nah, di sini orang tua atau ayah bunda sekalian harus bisa mendukung kekreativitasan dari anak-anak kita. Ya, dengan cara mendukungnya tuh kita harus bisa kasih kayak advice atau saran yang membangun juga. Kalau semisal, oh ini bagaimana nih hasil gambarku, ya Bun, gitu. Nah mungkin bisa kayak kasih saran, oh ini kayaknya tuh gambarnya tuh kurang proporsi deh, atau mungkin ini gambarnya tuh warnanya terlalu terang nih, coba diperbaiki ya. Nah itu mungkin bisa dibilang salah satu mendukung kekreativitasan dari anak itu sendiri. Nah, terus yang keempat, sediakan lingkungan kreatif. Nah, sediakan lingkungan kreatif itu tuh bisa berupa kita bisa masukkan anak-anak kita ke dalam les yang emang disukai sama anak-anak kita. Contoh mungkin di leskan online, sesuai dengan bakat minatnya, atau mungkin bisa misal kalau bakat minatnya berhubungan sama musik, oke misal musiknya di dalam piano, oh dari situ anak-anak kita bisa masukkan ke les piano itu sendiri sehingga dari sana tuh kayak anak kita tuh bisa ngelihat oh ternyata tuh ada loh kayak temen seperjuangan untuk belajar tentang piano itu sendiri. Nah, terus ada pantau penggunaan teknologi seperti di poin yang sebelumnya kita harus bisa memantau atau bisa membarier sejauh mana sih anak-anak kita untuk menggunakan teknologi misal kayak di hari ini atau hari weekdays gitu. Hari biasa itu kita harus menggunakan anak-anak kita harus menggunakan teknologinya itu berapa jam misal misal kayak 1 jam atau mungkin berapa menit dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa mendiskusikan antara anak dan orang tua sehingga bisa menghasilkan keputusan untuk bisa mencegah atau bisa memantau penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, terus yang selanjutnya adalah pamerkan berbagai bidang. Nah, pamerkan itu tuh bisa mungkin kalau dari anak-anak ayah bunda yang udah ada nih hasil karya yang dibuat oleh anak-anak sekalian, tuh langsung di-upload aja di sosial media, baik itu Instagram, habis itu Threads, habis itu di YouTube barangkali, dan itu mungkin yang mengupload mungkin dari orang tua karena orang tua bisa untuk lebih mengontrol karya-karya apa aja sih yang harus bisa diupload ke sosial media anak itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah pendampingan belajar.
Belajar sendiri tuh emang bagus ya, tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau orang tua harus bisa mendampingi anaknya. Jadi anak itu tuh nggak semata-mata tuh belajarnya tuh kayak liar sih sebenarnya. Karena dari beberapa siswa atau siswi Mister itu tuh kalau tanpa adanya pendampingan orang tua sama pendampingan orang tua itu perbedaannya tuh cukup kerasa. Karena mungkin kalau anak-anak tuh kayak pengen kayak, oh kita gambar ini aja ya Mister, gini. Nah pas udah diturutin gambar apanya, tapi dia itu tiba-tiba kayak gambarnya tuh kadang tuh kayak seenaknya aja, atau mungkin kayak gambarnya tuh kayak sesuka hatinya dia. Nah mungkin beda cerita kalau sama orang tuanya, kayak kan orang tuanya kan yang bisa untuk lebih mengontrol anak-anak kita ya Bun ya. Mungkin kita bisa untuk mengontrol dalam hal bagian ini tolong perhatikan ini loh, ini gurunya atau tutornya tuh bilang ini gitu. Jadi dari anak-anak tuh bisa jauh lebih fokus dan bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal. Oke, ini Mister bakal sharing tentang hasil karya dari siswa atau siswi Kidspro.id. Nah, ini yang pertama ada Kak Zafa nih. Kak Zafa ini mengikuti di digital drawing. Kak Zafa ini merupakan siswa Kidspro dari level 4. Nah, dia itu sudah bisa menggambar apa aja dan ini di bagian kiri itu adalah hasil karya dari Kak Zafa. Nah, terus yang kedua ada Kak Audrey. Kak Audrey ini mengikuti dari desain grafis menggunakan aplikasi Canva dan karyanya itu bisa dilihat dari samping kanan ayah bunda sekalian itu adalah hasil karya dari Kak Audrey. Dan yang ketiga ada Kak Rahyani. Ini adalah di samping kiri ini adalah merupakan hasil karya dari Kak Rahyanun. Itu merupakan dia adalah seorang siswi dari kidspro.id dan mengikuti di bagian desain grafis aplikasi Canva. Nah, di sini Mister bakal ngasih tahu nih tentang mini bootcamp dengan judul Aku Mau Jadi YouTuber. Oke, di program kami adalah acara khusus yang dirancang untuk anak-anak dan remaja yang ingin menjelajahi dunia kreatif YouTube. Kita tidak bisa memungkiri bahwa mungkin anak-anak sekarang tuh kayak ada yang mungkin ini dari pengalaman pribadi juga ya dari siswa dan siswi Mister kalau ditanya ada yang emang cita-citanya jadi apa? Jadi YouTuber gitu. Dan ini mungkin dari pihak kidspro.id itu menyediakan kayak mini bootcamp tentang untuk bagaimana sih cara untuk menjadi sosok atau seseorang YouTuber itu sendiri. Nah, selama 3 hari 2 malam, peserta akan mendapatkan pengalaman intensif belajar dan berlatih tentang segala hal yang mereka butuhkan untuk menjadi seorang YouTuber sukses. Nah, tujuannya apa sih? Nah, sebenarnya di sini ada 5 tujuan, jadi Mister bakal membacakan satu persatu. Yang pertama ada mendukung dan menginspirasi peserta untuk mengembangkan keterampilan kreatif dan media sosial. Nah, di sini untuk bisa mendukung dan menginspirasi peserta dalam hal mengembangkan keterampilannya nih. Misal mungkin kalau keterampilannya dalam hal dunia coding, di YouTube sekarang tuh banyak sekali konten kreator yang emang kayak sharing tentang bagaimana sih cara untuk memecahkan bug dari coding ini atau misalkan kalau di dunia ini kan banyak sekali ya bahasa pemrograman dimulai dari C Sharp, C++, HTML, PHP, habis itu CSS dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada mengajar peserta tentang sinematografi, editing, dan teknik pengambilan video yang efektif. Nah, terus yang ketiga ada membantu peserta memahami dasar-dasar YouTube dari pembuatan hingga monetisasi. Nah, ini untuk informasi untuk ayah bunda sekalian yang barangkali belum tahu kalau bahwa YouTube tuh mengeluarkan partner program, yaitu video-video YouTube yang telah kita buat tuh bisa dibuat atau dimonetisasi sebenarnya sih. Jadi dari kita tuh mungkin kalau apa ya, kalau bisa dibilang tuh program ini tuh udah dari tahun 2014-an sebenarnya, tapi mungkin kalau dari di Indonesia tuh masih udah kencang-kencangnya tuh di tahun 2017-an. Jadi mungkin di sini kita
dari kidspro.id berusaha untuk membantu peserta agar bisa memahami dasar-dasar YouTube itu sendiri. Nah, terus yang keempat ada memberikan pemahaman tentang riset kata kunci atau search engine optimization untuk pertumbuhan channel YouTube. Dan terakhir mendorong kreativitas, kolaborasi, dan percaya diri peserta. Nah, kapan dan di mana sih acara akan berlangsung? Untuk tempatnya ada di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik di Tenaga Kependidikan P4TK Matematika, Jalan Kaliurang, kilometer 6, Yogyakarta. Dan untuk tanggalnya tanggal 26 sampai 28 Desember 2023. Dan untuk usianya anak-anak yang boleh bergabung itu di antaranya 10 sampai 15 tahun. Nah, aktivitasnya itu ada apa aja sih? Yang pertama ada videografi, editing video CapCut, terus mungkin thumbnail YouTube menggunakan aplikasi Canva, terus ada kayak kegiatan yang seru dan menyenangkan, dan ada satu lagi pendampingan dalam membuat akun YouTube dan optimisasi channel. Dan apabila mungkin ayah bunda berminat untuk bergabung dalam mini camp nanti, bisa menghubungi nomor dan website yang tertera di PowerPoint kami. Dan sekian presentasi dari Mister. Oke, waktu dan tempat Mister kembaliin ke Mister. Baik, terima kasih banyak Mr. Aldin terkait dengan materi yang telah disampaikan. Materi Mr. Aldin ini melengkapi sekali dari materi yang disampaikan oleh Mommy Blue. Bagaimana ciri-ciri bakat digital dan cara mengeksplornya. Sharing dari Mr. Aldin ini juga tentang perkembangan bakat siswa Kidspro, di mana hal itu memperlihatkan kalau untuk mengembangkan bakat dan anak itu memang kita memerlukan nih sebuah pendampingan berkelanjutan ya Bun ya, agar hasilnya lebih optimal seperti itu. Nah, dan juga yang disampaikan oleh Mr. Aldin terkait dengan bootcamp atau program holiday camp, itu sangat menarik ya Bun ya, apalagi kalau si kecil suka nonton video atau edit video, jadi program ini sangat cocok untuk si kecil untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, khusus peserta webinar kali ini, untuk ayah dan bunda bisa mendaftarkan nih dari anak-anaknya dan bisa mendapatkan harga spesial. Jadi ayah dan bunda yang mendaftarkan anak-anaknya pada hari ini, maksimal sebelum jam 4, akan mendapatkan potongan harga sebesar 150.000. Bisa menghubungi nomor yang tertera tadi ya Bunda di 0859 42 54291816 seperti itu. Jadi nanti bisa langsung menghubungi dari customer service Kidspro ID seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Jadi nanti untuk ayah dan bunda yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti satu pertanyaan bisa diajukan kepada Mr. Tama, Mr. Aldin atau Mommy Blue. Seperti itu langsung dijawab dan nanti berkelanjutan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin yang ingin bertanya bisa langsung respon terlebih dahulu. Bisa ke Mommy Blue atau ke Mr. Aldin juga ya. Oh baik, ada Kakak Raifal ini ayah atau bunda? Halo Kakak Raifal. Mungkin boleh di-on terlebih dahulu. Halo, ini ayah atau kakak ini? Halo? Halo, Oh baik. Ingin bertanya ke Mommy Blue atau ke Mr. Aldin, Kak? cenderung ke Mami Blue. Oh, baik. Jadi, boleh langsung aja kalau ingin bertanya Oke. ke Mommy Blue, Kak. Oke, saya mau bertanya perihal sebenarnya ada nggak sih metode atau asesmen yang pasti yang ngebuat kita udah tahu anak itu seperti apa? Soalnya ngelihat cara
mengetahui minat atau bakat anak itu yang kayak harus nyoba ngikut kelas atau pelatihan yang lainnya. Nah, saya ingin ide untuk supaya memangkas biaya-biaya yang harus dikeluarkan tersebut. Ada nggak sih sebenarnya metode khusus untuk hal tersebut, Mami Ibu? Yang jadi kita udah tahu anak ini cenderung seperti apa untuk memangkas biaya-biaya yang kan soalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk kelas itu sebenarnya kan nggak murah juga ya Kak. Nah, jadi ide-ide seperti itu yang supaya nggak ngeluarin duit lebih, ibaratnya orang tua pelit gitu Kak. Baik. Terima kasih. Ini Seperti ayah itu Kak. ayah rival berarti ya. Ya, baik. Oke. Mami Ibu boleh langsung ditanggapi ya. Iya, terima kasih Miss Hani. Oke, aku mau izin jawab. Terima kasih pertanyaannya buat Ayah Raifal. Sebenarnya memang ada kok tes-tes yang banyak berkembang sekarang. Bisa dicek. Boleh disebut nggak sih Miss Hani? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau aku sih yang sepengetahuanku, kalau misalnya Ayah Reval mau datang ke psikolog, itu bisa banget karena setiap psikolog itu ada tes yang bisa mengetahui minat dan bakat anak. Tapi banyak juga sekarang kayak seperti tes Tifin, tes bakat dan minat yang sudah dikembangkan oleh beberapa development gitu ya, atau biasanya udah mulai di pekerjaan pun ada career development test, itu juga salah satu tes untuk mengetahui bakat dan minat. Jadi kalau Ayah Reval mau coba tes itu, biasanya kalau tes Stephen itu mulai dari umur 1-2 tahun itu udah bisa karena dia lewat sidik jari. Dan tes bakat dan minat biasanya ada yang bentuknya seperti kuesioner, pertanyaan, biasanya psikolog juga akan menanyakan, melihat, langsung observasi, biasanya psikolog menggunakan cara-cara seperti itu sehingga nanti akan dikerucutkan, ditentukanlah bakat dan minat anak tersebut supaya Ayah Reval bisa lebih tahu ya, mungkin setelah bakat dan minat anaknya sudah diketahui akan diarahkan seperti apa dan memangkas lebih hemat ya untuk mencoba sesuatunya. Mungkin bisa dicoba seperti itu Ayah Reval. Ya, baik, Ayah Reval nih udah dijawab sama Mami Ibu. Apakah ada pertanyaan kembali atau tanggapan seperti itu atau sudah cukup jelas atau bagaimana? Udah cukup jelas, berarti yang penting saya coba bawa anak ke psikolog, kurang lebih seperti itu ya Mami Ibu. Kalau klinik tumbuh kembang seperti itu juga bisa. Kemarin anakku udah tes klinik tumbuh kembang di usia 3 tahun, itu jadinya dia bisa terlihat misalnya, oh intelijensinya itu sesuai umur seberapa gitu. Terus minatnya itu juga bisa. Jadi kayak ada paket-paketan yang bisa kita ambil sebagai orang tua, mau mengetahui bagaimana, apakah butuh stimulus seperti sensorinya, motoriknya, atau misalnya ternyata bakat dan minat itu bisa diketahui lewat dari sesi diskusi dengan psikolognya juga. Gitu Ayah Reva. Baik, terima kasih Mami Ibu. Cukup jelas. Sama-sama ya. Baik, terima kasih Ayah Reval dan juga Mami Ibu ya. Dan sudah cukup jelas apa yang telah disampaikan oleh Mami Ibu. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan kembali. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung raise hand kembali ya. Baik, Bunda Alfi ya. Baik, Bunda Alfi silakan boleh langsung ingin bertanya kepada siapa? Mami Ibu apa Mr. Aldin boleh langsung banget ditanya. Oke, baik. Terima kasih, Miss Hani. Saya ingin bertanya mengenai agenda kegiatan tadi yang disampaikan oleh Mr. Aldin ya. Nah, itu saya mau menanyakan terkait kegiatannya itu, yang holiday camp itu, nanti untuk makan, terus penginapan, itu gimana ya, Mister? Apakah sudah include atau belum seperti itu, Mister? Baik, Oke. terima kasih. Oke, Silakan, langsung Mister. jawab boleh? Langsung jawab boleh? Boleh, boleh. Oke, Boleh. untuk kegiatannya itu tuh udah include semuanya ya, dari makan 3 kali makan sama 2 kali snack, terus juga dari penginapannya itu dari satu kamar tuh ada satu pendamping sama satu anak itu sendiri. Jadi gitu, Mama Alfi. Baik, terima kasih, Mister Aldin.
Oke, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mr. Aldi dan juga Bunda Alfi. Mungkin jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kembali lagi terkait dengan Itu holiday ada yang plan. resen. Ada Oh, yang ada resen. yang resen lagi. Oke, baik. Bunda Wiwi ya. Baik, Bunda Wiwi, silahkan jika ingin bertanya kepada Mami Blue atau kepada Mr. Aldi. Bun, Ya, terima kasih Mbak Hani. Saya mau bertanya kepada Bu Anissa. Ini kan kebetulan saya punya anak 5 tahun perempuan. Nah, kemarin dia mengungkapkan bahwa saya mau lesnya balet. Saya ajakin piano nggak mau. Nah, apakah dengan itu dia mengatakan seperti itu, apakah itu bakatnya di sana atau bagaimana, Bu Anissa? Itu aja sih. Terima kasih Bunda Wiwi. Ini kan lagi hujan deras banget. Semoga suaraku agak terdengar nggak ya, Miss Hani, Bu Wiwi? terdengar. Kedengaran ya? Ya, Ya, ya. akunya agak sedikit nggak terdengar karena berisik banget. Mohon maaf ya semuanya. Jadi kalau menurut aku, jadi waktu itu juga anakku sempat ikut rockstar, terus kita berhentiin karena waktu itu aku kerja, jadi nggak sempat. Terus tiba-tiba dia minta lagi nih sekarang, katanya pengen rockstar. Aku kasih waktu dia buat kayak berpikir gitu ya, benerkah ini bener-bener mau dia. Terus aku kasih pilihan untuk les musik juga karena dia ada bakat musik di sana, sama les berenang karena dari yang tadinya dia takut berenang, tiba-tiba karena di sekolahnya dia diajarin berenang, dia bisa berenang sekarang. Terus dia minta les berenang. Jadi kayak, ini agak bingung nih. Ini dia sebenarnya maunya apa gitu ya. Kan jadi bingung buat orang tua. Nah, kalau saran aku, Bu Wiwi, kalau misalnya biasanya untuk les-les seperti itu ada trial class. Nah, jadi Bu Wiwi bisa ikut trial class di setiap bidang yang anak minta. Jadi biar anak itu merasakan feel-nya dulu, apakah memang itu benar-benar apa yang dia inginkan. Kemudian kita bawa diskusi ke dalam rumah, terus kita kasih tahu, oh nanti tuh seperti ini, kegiatannya kayak gini-gini, nanti kamu, atau misalnya Bu Iwi pengennya tuh nggak cuma les balet, misalnya ada 2 pilihan, 2 les. Boleh kita kasih pilihan dari lima yang dia mau, misalnya kita kasih 2 pilihan, 1 les musik, 1 les balet, atau 1 les sportnya sama les balet. Itu bisa banget supaya ada bidang yang berbeda yang Bu Wiwi kasih kepada anak. Jadi nanti semakin dia merasakan feel-nya, oh berarti benar, ini minat ketertarikan dia memang di situ. Karena anakku dulu juga bilangnya nggak suka balet, Bu Wiwi, pas di Rockstar itu. Tapi pas terakhir-terakhir aku beliin baju balet, tiba-tiba dia pengen ikut balet. Jadi kadang memang anak-anak masih belum stabil, belum konsisten. Jadi memang tugas kita sebagai orang tua untuk mengarahkan apakah benar minat dan ketertarikan seperti itu. Tapi kita memang tidak bisa langsung bilang 1-2 bulan, oh dia minatnya seperti itu, nggak bisa juga. Jadi kita ikutin aja trial class yang memang kalau bisa itu biasanya memang ada trial class-nya. Jadi Bu Yu bisa masukin anak-anak untuk ikut trial class-nya supaya lebih positif ya, mengarah kemana minatnya tersebut. Begitu Bu Wiwi, semoga membantu. Terima kasih Bu Anissa, sangat membantu. Sama-sama Bu Wiwi. Iya. Terima kasih Mami Blue dan juga Bunda Wiwi yang sudah bertanya. Karena memang sudah pukul 11 lebih, maka sesi pertanyaan akan saya tutup ya untuk ayah dan bunda semua. Jadi untuk ayah dan bunda semua dan juga peserta webinar pada siang hari ini, untuk yang ingin mendaftarkan nih dari anak-anak yang mengikuti Holiday Camp yang akan dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 26 sampai 28 Desember 2023, bisa langsung khusus peserta webinar nih bisa langsung daftarkan hari ini sebelum jam 4 di nomor di 0859 5429 1816 dan akan mendapatkan potongan harga sebesar 150.000. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada webinar pagi hari ini. Untuk ayah dan bunda dan juga peserta webinar bisa on cam kembali ya. Kita akan melakukan sesi foto kedua seperti itu. Boleh on cam kembali.
Ya, untuk yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi foto kedua yang akan dipandu oleh Min Happy. Terima kasih Miss Hani. Sama Min Happy. Eh, karena di sini ada 2 slide ya, jadi nanti ada 2 sesi. Baik. Nanti tolong dalam hitungan ketiga senyum semua ya Bunda. Ini untuk slide yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Cheese. Ditahan dulu ya. Oke, sekarang untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Senyum. Oke, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan Miss Hani. Baik, terima kasih Min Happy. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ya pada siang hari ini. Terima kasih kepada ayah dan bunda dan juga seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua pembicara kita bisa bermanfaat untuk ayah dan bunda semua. Mohon maaf jika di sini ada salah kata yang saya sampaikan. Untuk ayah dan bunda dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama.